jumpa lagi dengan saya, Novi, Corporate Executive Housekeeper, Archipelago Internasional. Kali ini saya akan membahas mengenai linen inventory. Apa itu linen inventory dan seberapa penting inventory itu dilakukan dan bagaimana kita melakukan inventory tersebut. Anda sebagai executive housekeeper atau housekeeping leader harus menguasai atau harus wajib melakukan inventory ini. Inventory linen adalah penghitungan linen secara menyeluruh di semua outlet atau di semua area untuk mengetahui seberapa banyak kita punya linen dan bagaimana kondisi linen kita saat ini. Linen dan towel adalah perlengkapan penting yang harus dimiliki oleh sebuah hotel. Untuk itu kita harus menjaganya dan harus mengontrol atau mengetahui kondisi ataupun jumlah yang kita miliki. Dalam linen inventory kita mengenal adanya istilah par dan par stok. Par adalah jumlah dalam satu kali setup. Misalkan kita mempunyai 100 kamar. Kemudian untuk bar towel di setup dalam satu kamarnya ada 2. Jadi satu par untuk bar towel adalah 2 kali 100 kamar, berarti ada 200 bar towel itu dalam satu parnya. Nah, par stok adalah kelipatan dari par tersebut atau keseluruhan jumlah yang dimiliki, keseluruhan jumlah untuk linen dan towel yang harus dimiliki untuk mengoperasikan sebuah hotel. Macam-macam hotel mengimplementasikan macam-macam par ya. Ada yang juga mengimplementasikan 3 par, ada 4 par, ada 5 par. Minimum par untuk bisa operasinya berjalan dengan lancar adalah 3 par. Di Archipelago Internasional kita mandatorikan untuk setiap unitnya memiliki 4 par di dalam mengoperasikan sebuah hotel. Par di mana aja, area mana aja linen itu berada, ada di linen store, ada di kamar itu tersendiri, kemudian ada di laundry, dan ada sebagai stok untuk rotasi linen jika ada linen yang rusak. Well, bagaimana kita melakukan sebuah inventory? Sebelum melakukan inventory, pastikan untuk kita menentukan tanggal yang tepat untuk melakukan inventory. Jangan pernah melakukan inventory dalam waktu yang mepet. Katakanlah kita diminta untuk membuat laporan inventory tanggal 30. Jangan sampai kita membuat inventory atau melakukan inventory di tanggal 28 atau tanggal 29. Karena kita tidak akan mempunyai cukup waktu untuk melakukan penghitungan secara akurat. Kalau kita diminta untuk melaporkan inventory katakanlah di tanggal 30, ada baiknya kita melakukan di awal bulan, katakanlah tanggal 15 atau tanggal 17. At least ketika kita melakukan ada penghitungan yang salah, kita bisa mengulangi lagi inventory dan kita tidak akan terlambat untuk mensubmit atau melaporkan inventory tersebut. Kemudian setelah kita menentukan tanggal yang tepat untuk inventory, sisihkan terlebih dahulu linen atau towel yang sudah tidak terpakai. Jadi jangan sampai tercampur dengan linen yang masih diperlukan di dalam hotel atau terpakai di dalam hotel. Kita harus menseleksi dulu, menyisihkan linen atau towel yang sudah tidak layak pakai, yang sudah robek atau warnanya sudah tidak layak untuk disetar di dalam kamar. Oke. Kemudian kita akan menghitung di seluruh area, baik itu di area linen atau area laundry atau area room. Kita saksikan video berikut. Melakukan penghitungan di area-area yang lain, terlebih dahulu kita menyisihkan linen-linen yang sudah tidak terpakai.
atau linen yang sudah tidak dapat digunakan lagi untuk di kamar. Kita sisihkan dan pastikan kita juga mengadakan penghitungan untuk linen-linen yang sudah tidak terpakai. Kemudian kita melakukan penghitungan di beberapa area di mana terdapat linen dan towel tersedak. Di antaranya di laundry area, kita harus menghitung linen secara akurat ya. Kemudian lakukan juga penghitungan linen di area lain seperti di linen store. Lakukan juga penghitungan di kamar tersebut. Perhatikan dalam melakukan penghitungan di kamar, linen-linen yang sudah terhitung sebelumnya tidak boleh terhitung lagi di dalam kamar. Begitu. Setelah melakukan semua penghitungan di semua area yang ada di hotel, kemudian kita mengkolek semua datanya dan mengumpulkan di dalam satu sheet atau satu laporan, satu report, dan dimasukkan semua data di situ untuk kita bisa mengetahui dan mengobserve atau menganalisa kondisi linen kita dan berapa par stok yang kita miliki saat itu. Saya akan memberikan contoh untuk bentuk laporan atau linen inventory report yang mungkin bisa Anda gunakan sebagai referensi. Mari kita lihat di layar berikut. Ini salah satu bentuk laporan inventory yang bisa digunakan di dalam linen inventory report. Misalkan kita menginventory satu linen king atau bedsheet king, bisa ditulis di sana ukuran yang kita inventory, kemudian berapa di dalam satu setup di dalam kamar, satu room berapa di setup, kemudian katakanlah di dalam satu hotel kita mempunyai bed king yang memerlukan bedsheet king sejumlah 60 kamar, sehingga dalam satu parnya kita memiliki 60 bedsheet dalam satu par. Sedangkan par yang kita miliki atau yang harus kita miliki sejumlah 4 par. Sehingga keperluan untuk linen kita dalam 4 par adalah sejumlah 240 bedsheet. Kemudian kita masukkan di dalam opening stock. Berpindah ke opening stock. Opening stock adalah jumlah inventory yang kita dapatkan di bulan sebelumnya. Katakanlah di bulan sebelumnya kita memiliki 220 bedsheet. Kemudian ada pembelian di bulan ini sekitar ada pembelian 20 bedsheet untuk di bulan ini. Sehingga kita mendapatkan total bedsheet di bulan ini harusnya mempunyai 240. Nah, setelah kita melakukan penghitungan di semua area, katakanlah tadi kita sudah melakukan penghitungan di room,
itu tersebar komplit 60 bedsheet. Kemudian di pantry didapatkan data sebanyak 35 bedsheet. Kemudian di linen store didapatkan data sebanyak 75 bedsheet. Dan di laundry, bisa outside atau inside ya, yang semua terdapat di linen laundry itu sebanyak 60. Di akhir dari inventory, kita memiliki jumlah 230. Nah, jangan lupa, sebelum kita melakukan inventory, kita sudah menghitung untuk linen yang OO, bukan? Katakanlah linen yang OO atau yang linen yang tidak dapat digunakan untuk operasi adalah sebanyak 6 pieces. Nah, dari situ kita bisa menganalisa kalau bulan lalu kita punya di opening stocknya 220, kemudian di bulan ini ada pembelian 20, kita seharusnya mempunyai 240. Tetapi setelah kita melakukan inventory, terdapat jumlah hanya sebanyak 230 bedsheet. Dengan kita mempunyai out of order linen atau linen yang rusak, itu ada 6 yang terrekod atau yang terdata. Nah, di sini kita bisa mengetahui berapa loss-nya. Kemudian berapa par yang kita miliki saat ini. Yang harusnya di awal kita mempunyai 4 par, ternyata di bulan ini kita hanya mempunyai 3,8 par, which is ada penyusutan di situ. Dan kita tahu penyusutannya, kita bisa lihat di sini ada OO sebanyak 6 pieces dan ada loss sebanyak 4 pieces. Ini yang bisa dijadikan analisa. OO itu kenapa? Ini sebagai contoh jumlahnya kecil ya. Mungkin ketika ada jumlah yang besar di dalam OO dan loss atau hilang, itu bisa Anda jadikan analisa. Kenapa hilangnya? Kenapa terjadi OO? Rusaknya ada di mana? Dan di mana kehilangannya? Itu harus dijadikan analisa. Nah, jangan sampai di dalam 1 bulan itu kita tidak penyusutan secara terus-menerus. Ketika kita mengetahui par kita sudah menyusut, kita harus sudah melakukan pembelian atau purchase request sebanyak jumlah yang harus dipenuhkan untuk mengembalikan par tersebut. Jangan sampai setiap bulan ada penyusutan, kemudian tidak ada pembelian, dan itu akan menjadi problem tersendiri nantinya. Oke, jadi pastikan report ini dijadikan sebagai analisa atau sebagai data untuk pengajuan pembelian. Begitu. Oke, setelah kita menyelesaikan semua data dalam inventory, jangan lupa menganalisanya, dan yang terpenting adalah mengajukan pembelian. Jangan sampai mengajukan pembelian itu dalam waktu yang lama, katakanlah dalam 1 tahun baru melakukan pembelian. Itu akan menjadi masalah yang besar, karena par stok akan menyusut dan pembelian akan menjadi lebih besar jumlahnya atau biayanya. Well, itu tadi basic dasar dari melakukan inventory. Jangan lupa melakukan inventory jangan dalam kondisi atau keadaan yang mepet. Tentukan waktu yang tepat untuk melakukan inventory sehingga Anda mempunyai waktu untuk membuat analisa. Lakukan penghitungan secara tepat dan akurat. Lakukan analisa kenapa atau bagaimana linen dan towel mengalami penyusutan atau hilang. Dan yang terakhir, jangan lupa untuk melakukan pembelian untuk mengembalikan stok yang sudah menyusut. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Jumpa lagi di video selanjutnya dan salam dari Aceh Pelaku Internasional. Bye.